Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menyadarkan kami bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Bahwa betapa Engkau begitu peduli dan memperhatikan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Siapa yang pernah merasakan begitu kesesakan dalam hidupnya? Karena persoalan, karena himpitan, rasanya itu di depan, di belakang, kiri, kanan. Udah gak ada jalan. Siapa yang merasakan? Pernah gak merasakan gitu? Pernah ya semua ya? Depan, belakang, kiri, kanan udah gak ada jalan keluar. Tapi di atas itu masih lebar saudara-saudara. Amin. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Waktu saya merasakan sesuatu yang begitu berat dalam kehidupan saya. Saya udah gak bisa memuji, menyembah Tuhan. Cuma rasanya itu menangis. Waktu menangis, Tuhan itu berkata di dalam hati saya, panggil namaku Adonai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya cuma katakan Adonai. 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 Nah, saudara-saudara, Adonai itu artinya Tuhan yang perkasa. Nah, sejak saat itu saudara-saudara, saya panggil Yesus itu seringkali dengan kata-kata Adonai. Terlebih ketika kita sedang ada di dalam himpitan, tekanan, saudara-saudara. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hadir. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar lagu seperti ini. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Wah, Tuhan kita tuh Tuhan yang maha hadir. Kita sebut nama dia sesuai kebutuhan. Engkau butuh kesembuhan. Panggil dia dengan nama Jehovah Rafa. Maka dia akan hadir. Setiap kali kita memanggil dia, dia akan memanifestasikan pribadinya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan kita beda sama Tuhan-Tuhan yang di luar sana itu loh. Beda sekali. Tuhan kita itu gak ada lawannya. Nyata. Dan Tuhan kita itu dahsyat. Begitu mengasihi kita. Dan dia ingin
menyatakan pribadinya sebagai Bapa. Dan dia mau mengerti setiap kebutuhan anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan begitu mengasihi saudara-saudara dan saya? Kenapa? Kita harus tahu dan sadar. Kita buka di dalam firman Tuhan. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ke-27. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Mengapa Tuhan begitu mengasihi saudara-saudara dan saya? Sebenarnya kita ini manusia ini siapa? Betul enggak? Kita cuma ini asalnya dari seonggok tanah. Amin. Tanah enggak ada artinya. Tapi Tuhan menjadikan kita begitu berharga, begitu berarti bagi Dia. Halo. Amin. Kenapa saudara-saudara? Kenapa sampai demikian? Sampai Yesus mau turun ke bumi ini hanya karena manusia, yaitu saudara-saudara dan saya. Dan dia mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi kalau saudara-saudara sedang memperingati yang namanya Jumat Agung dan Pentakosta, saudara-saudara bukan hanya memperingati, banyak dari kita hanya memperingati dan kita melewatkan begitu saja tanpa perenungan yang dalam. Padahal Jumat Agung itu, kematian Kristus itu memiliki arti yang sangat dalam. Itu adalah cikal balik kehidupan manusia. Dibebaskan dari setiap dosa. Kenapa sampai demikian, saudara-saudara? Karena tadi loh, ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Saudara-saudara, coba kita berimajinasi sedikit. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya, Dia cuma cukup berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang misalnya. Terang itu jadi. Betul? Berfirmanlah Tuhan, jadilah binatang-binatang di laut, di dalam air. Maka berkeriapanlah binatang. Jadilah tumbuh-tumbuhan semua.
Jadi cuma berfirman. Tapi pada hari ke-6, Tuhan itu mengadakan sidang yang namanya sidang ilahi. Saya yakin dan percaya surga pada waktu itu Bapak kumpulkan semua. Dan Bapak katakan, baiklah kita. Ada Allah Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ada pemimpin-pemimpin ring satunya Tuhan. Dia katakan, kita mau menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa di muka bumi ini. Tuhan gak berfirman, saudara-saudara. Ayat 27-nya berkata, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kepikir enggak? Waktu Tuhan menciptakan manusia, mereka mengadakan sidang ilahi. Ada satu perencanaan yang matang. Dan malaikat satu dengan yang lain menyambut ide daripada Bapa ini sungguh luar biasa. Makanya saudara-saudara dan malaikat-malaikat itu lebih berharga saudara-saudara dan saya. Amin. Karena apa? Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya Dia. Ada citra Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ini gak main-main loh. Dari seonggok tanah, waktu Tuhan menciptakan, Tuhan mengeksplor semua pribadinya. Dia manifestasikan semua pribadinya ke seonggok tanah ini. Dia bentuk, dia curahkan kasihnya, hikmatnya, daya pikirnya semua dia curahkan, dia transfer. Belum hidup, betul kan? Kalau kita lihat ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal yang kedua. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari tanah dia ciptakan. Dia impartasikan segala sesuatu yang ada di dalam pribadinya. Kemudian saudara-saudara, dia hembuskan roh kehidupan itu. Jadilah manusia Adam. Amin. Amin. Kenapa disebutkan Allah kita adalah Allah yang cemburuan? Kok Tuhan cemburuan sih? Pasti Tuhan itu jadi cemburuan karena di dalam diri kita ada image, ada citranya Dia, dan yang
Terlebih dari itu ada rohnya dia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak terfikirkan atau kita sadari hal itu? Kalau hal itu kita sadari, maka saya sangat yakin dan percaya kehidupan kita tidak akan kita buat sembarangan. Karena kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, ada roh Tuhan, ada meterai Tuhan di dalam diri kita. Halo? Amin. Jadi kenapa Yesus, saudara-saudara, Yesus mau mati bagi saudara-saudara dan saya? Karena kita adalah miliknya. Dia tidak mau kehilangan kita. Itu dahsyatnya Tuhan. Di kepercayaan-kepercayaan lain gak ada pengertian seperti ini. Penjelasan seperti ini. Amin. Maka beruntunglah saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Betapa berharganya saudara-saudara dan saya di hadapan Tuhan. Ya. Enggak main-main. Sampai dia rela mati di kayu salib demi apa? Mengembalikan milik kepunyaannya untuk kembali kepada dia. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan saudara-saudara dan saya binasa. Tetapi Tuhan merencanakan saudara-saudara ada di muka bumi ini sampai saat ini. Untuk apa? Untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Halo? Wow. Kemanapun kita pergi, ada gambar Tuhan. Ada citra Tuhan. Ada potensi Tuhan. Ada otoritas Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi dosa menghambat itu semua. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tidak sadar akan potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Saya yakin dan percaya saudara-saudara. Kalau kita sadari hal ini. Kita memang terbatas. Tapi ada roh Tuhan di dalam kita. Yang membuat kita tidak terbatas. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Betapa berharganya saudara-saudara dan saya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan itu cemburu. Yes. Wajar kalau Tuhan cemburu. Karena dia tidak mau kehilangan saudara-saudara dan saya. Dia akan cemburuan sekali. Ketika saudara-saudara dan saya bersama dengan ilah lain. Makanya Bapak Ibu jangan suka pergi-pergi ke sono sini lagi ya. Yesus sanggup. Yesus mampu. Kalau kita sadar bahwa kita adalah milik kepunyaannya satu-satunya. Milik kepunyaannya yang dihargai. Karena kita dimeteraikan dengan identitas. Nama Tuhan.
dan roh Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi saudara-saudara? Apalagi saudara-saudara? Dalam hidup kita. Ada meterai apa lagi dalam hidup kita? Ada meterai penebusan. Ada meterai penebusan. Paskah itu adalah karya, Jumat Agung adalah karya penebusan oleh Yesus Sang Mesias. Saya mau katakan, oleh karena Yesus, setiap dosa, setiap kutuk itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas salib. Saudara-saudara ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menulahi bangsa Mesir. Anak sulung, yang terakhir itu anak sulung mati. Tetapi tidak ada satupun dari orang Israel dan semua ternak peliharaannya yang mati. Karena apa? Mereka membubuhkan darah anak domba di ambang setiap pintu mereka. Amin. Ini loh saudara-saudara, karya penebusan Yesus itu sungguh luar biasa. Saudara-saudara sudah ditebus oleh darah yang mahal. Saudara-saudara sudah ditebus oleh darah Tuhan sendiri. Dia rela berkorban untuk saudara-saudara. Demi apa? Demi mengembalikan saudara-saudara kepada Dia. Wow. Kematian Kristus. Waktu disalib, Dia katakan, tetelestai. Sudah selesai. Tuhan sudah menanggung apa? Dosamu. Tuhan sudah menanggung apa? Kutukmu. Tuhan sudah menanggung kesialan semua manusia. Tuhan sudah menanggung setiap apa? Setiap kelemahan, sakit penyakit kita. Itu sudah dipakukan di kayu salib. Kalau saudara-saudara mengalami intimidasi setan, saudara-saudara mengalami intimidasi kuasa kegelapan, saudara-saudara cukup ingatkan setan. Setan, segala sesuatunya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sesuatunya sudah selesai oleh darah Yesus. Tetelestai, engkau tidak punya hak atas kehidupanku. Karena 100% kehidupanku milik Kristus Yesus. Haleluya! Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya sangat suka cita. Saya sangat suka cita. Walaupun pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita masih ada, tapi satu jaminan yang Tuhan katakan, engkau akan jadi pemenang. Engkau akan kujadikan pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena apa saudara-saudara? Setan, iblis tidak punya kuasa atas hidup kita. Karena hidup kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan oleh darah Kristus. Wow, dahsyat.
Makanya jaga hidup kita baik-baik di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tengah menggenapkan apa yang menjadi rencananya. Di dalam setiap kehidupan orang-orang pilihan. Tuhan sudah memiliki blueprint atas hidup saudara-saudara dan saya. Dan itu harus digenapi. Yang pertama, keserupaan dengan Kristus. Kita harus berubah. Semakin hari, semakin lama kita harus menyerupai Kristus. Karena kita adalah anak-anak Dia. Amin. Amin. Sadar saudara-saudara betapa berharganya. Maka firman Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku. Haleluya. Maka firman Tuhan itu harus kita renungkan. Baca, dengar, renungkan. Dimengerti. Aplikasikan dalam kehidupanmu. Maka kehidupanmu akan berubah. Kehidupanmu akan berkemenangan. Mujizat akan terjadi. Kuasa Tuhan bukan hanya ada di gereja. Kuasa Tuhan ada dimanapun, di mana engkau berada. Amin. Dahsyat. Amin saudara-saudara. Ayo berubah. Jangan jadi orang-orang biasa. Jadilah orang-orang luar biasa di dalam Dia. Yang menjadikan engkau menjadi orang-orang yang perkasa. Wow. Jangan pernah mau jadi pecundang karena Tuhan gak bikin undang-undangnya engkau jadi pecundang. Enggak. Tuhan sudah cetak saudara-saudara dan saya menjadi pemenang di buku kehidupan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan itu memanifestasikan kehadirannya dalam hidupmu. Sehingga banyak orang akan melihat dan mereka akan terheran-heran. Bahwa akan ada perbedaan antara orang benar dengan orang-orang di luar sana. Amin. Siap? Siapa yang siap? Oh, belum semua. Saya mesti tambah khotbahnya setengah jam lagi. Siap? Lambaikan tanganmu. Woo! Dahsyat. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Yuk berubah mulai hari ini. Tuhan mau setiap kita mengalami perubahan oleh firman-Nya yang kita baca, kita renungkan, kita mengerti, kita aplikasikan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya jadi logos. Padahal firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu hidup. Dia lebih tajam dari pedang yang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Amin. Nah, itu kita harus tahu, saudara-saudara. Kalau kita hidup benar, kita menghidupi firman Tuhan, maka firman Tuhan itu berkuasa. Dan firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita.
Jadi kemanapun kita berada, kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menguasai kita, ada kuasa Roh Kudus yang merealisasikan setiap firman itu menjadi kegenapan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Oh Yahweh, Yahweh himself. Call him Yahweh. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh. Dengan segenap hatimu panggil dia Yahweh. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself.
dan nikmati hadiratnya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mengalir Roh Kudus. Urapi sekali lagi jemaatmu, umatmu. Oh, Rana. Nikmati hadirat Tuhan. Ketika kita memanggil namanya, Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Mari kita semua berbahasa roh. Yang bisa berbahasa roh lah. Yang belum bisa berbahasa roh, sampaikan kata-kata pujianmu kepada Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Untuk manifestasi-Mu di tengah-tengah kami. Hamba selesai. Biar Roh Kudus yang akan meneruskan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati seluruh jemaat. Berkati seluruh jemaat. Berkati semua diakon-diakonis tempat ini. Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati imam-imam pujian penyembahan-Mu dan imam-imam musik-Mu semua. Berkati mereka Tuhan. Biar kehidupan umat-Mu semua menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.